Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Dewita, NIM 18043157. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 3. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas teori akuntansi tentang penjelasan tentang bab 1 dan bab 2. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 1 tentang pengertian teori akuntansi. Yang pertama, arti penting teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktek. Teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah akuntansi secara beralasan dan bernalar, secara etis dan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Teori akuntansi akan bekerja dengan baik apabila didasari dengan teori yang baik juga. Yang kedua, pengembangan akuntansi. Dari sudut pandang profesional, akuntansi sering dianggap sebagai prosedur, metode, atau teknik, terlepas dari teori atau praktik. Pada dasarnya, akuntansi dianggap sebagai praktik dan penerapan standar yang membantu penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, pengertian akuntansi dan teori akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai pengetahuan mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit organisasi dalam suatu lingkup negara dan cara pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Praktek akuntansi yang baik tidak akan dapat dicapai tanpa suatu teori yang baik yang melandasinya. Yang keempat yaitu teori akuntansi sebagai teknologi. Akuntansi sebagai teknologi, seperti menurut Sudipjo, menjelaskan bahwa dengan mengenali karakteristik akuntansi, seperangkat pengetahuan akuntansi lebih dari suatu teknologi, dan oleh karena itu harus dikembangkan sesuai dengan teknologi yang ada agar berdampak secara luas dan memiliki pengaruh pada kehidupan sosial tertentu. Yang kelima, teori akuntansi sebagai sains. Teori akuntansi sebagai sains sendiri merupakan sumber utama pengetahuan dan praktek akuntansi. Teori akuntansi ini juga mencakup keseluruhan analisis dan komponennya seperti asumsi, definisi, dan hipotesis yang menjadi acuan untuk menjelaskan atau memprediksi gejala atau peristiwa akuntansi. Yang keenam, teori akuntansi sebagai penalaran logis. Teori akuntansi ini didefinisikan sebagai penilaian logis yang mendasari praktik dalam bentuk perilaku, kebijakan, dan regulasi aktual. Penilaian logis meliputi asumsi dasar, pikiran, konsep, dan argumen yang saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka pikiran yang logis. Proses penilaian logika akuntansi berlangsung dalam bentuk laporan keuangan teknis. Yang ketujuh, perspektif teori akuntansi. Teori akuntansi terdiri dari pernyataan-pernyataan berupa penjelasan atau pembenaran atas suatu fenomena atau proses akuntansi. Contoh fenomena atau perlakuan akuntansi yaitu adanya berbagai macam metode akuntansi. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang perekayasaan pelaporan keuangan. Yang pertama, perekayasaan pelaporan keuangan. Proses perekayasaan. Lingkungan pelaporan keuangan yang dideskripsikan FASB sebenarnya meliputi pelaporan internal dan eksternal. Namun, FASB membatasi pengertian pelaporan keuangan untuk tujuan eksternal dan pelaporan keuangan eksternal umum. Proses perekayasaan pelaporan keuangan berawal dari tujuan ekonomik dan sosial negara, kemudian dilanjutkan dengan tujuan pelaporan keuangan, kemudian proses pertimbangan, dilanjutkan dengan rangka konseptual, kemudian disampaikan dalam media pelaporan dan menghasilkan informasi akuntansi. Konsep informasi akuntansi. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan yang diinterpretasikan ke dalam simbol agar mudah dipahami. Rangka konseptual. Setelah kita mendapatkan konsep informasi akuntansi, kemudian dipilihlah beberapa konsep lalu dituangkan ke dalam dokumen resmi yang disebut dengan rangka konseptual. Rangka konseptual dibuat sebagai landasan untuk memecahkan berbagai masalah perlakuan akuntansi. Jika rangka konseptual tidak disusun, maka penyusunan standar akan sulit mengevaluasi argumen akuntansi yang telah ada, dan juga tidak ada kerangka konseptual. Kemudian para penyusun standar akan menggunakan konsep menurut seleranya sendiri tanpa peraturan yang jelas yang dapat mengakibatkan penyusunan standar akuntansi diperalat oleh pihak tertentu dengan maksud untuk menghasilkan standar yang menguntungkan pihak tersebut.
Prinsip akuntansi berterima umum. Pedoman dapat ditentukan secara resmi oleh badan berwenang dalam bentuk standar akuntansi dan juga dipraktekkan, yang mana bisa digunakan sebagai acuan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan rangka konseptual atau didukung secara autoritatif. Yang kedua yaitu rangka konseptual, pengertian dan sasaran. Rangka konseptual adalah suatu sistem yang menunjukkan keterkaitan tujuan dan fundamental yang diharapkan dapat digunakan dalam pembentukan standar yang konsisten yang mampu menjelaskan arti, tujuan, serta keterbatasan akuntansi dan pelaporan. Rangka konseptual berisi apa, mengapa, dan bagaimana akuntansi itu diperlukan untuk menetapkan informasi apa yang seharusnya disajikan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Sasaran dari rangka konseptual ini adalah untuk pelaku bisnis dalam penetapan informasi apa yang seharusnya disajikan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang ketiga, rangka konseptual FASB, tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan semacamnya yang rasional. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tertentu, dan akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terhadap sumber daya tersebut. Kriteria kualitas informasi. Tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan tentang jenis informasi yang disediakan. Karakteristik dan keterbatasan tersebut adalah informasi yang disediakan melalui mekanisme laporan keuangan. Yang pertama yaitu lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada industri atau ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan daripada hasil perhitungan yang pasti. Yang ketiga, sebagian besar merefleksi pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi atau historis. Yang keempat, hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang perusahaan. Yang kelima, penyedia atau penggunanya memerlukan atau melibatkan kos sehingga pertimbangan kos manfaat dapat membatasi apa yang dilaporkan. Yang ketiga, elemen-elemen statement keuangan. Elemen statement keuangan adalah makna atau konstruk yang sengaja ditentukan dalam perekayasaan akuntansi yang untuk menyimbolkan atau merepresentasi realitas kegiatan suatu badan usaha. FASB mengidentifikasi elemen-elemen spesifik penting sebagai berikut, yaitu untuk entitas bisnis ada aset, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, untung rugi, dan aliran kas dari kegiatan operasi. Pengukuran dan pengakuan. Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukur yang akan diletakkan ke dalam suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi. Sedangkan pengakuan adalah mencatat secara resmi suatu kuantitas hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos atau terrefleksi dalam statement keuangan. Sekian penjelasan dari saya tentang bab 1 dan bab 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.